Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 21 September 2022 dengan tema Belajar Memahami Kehendak Allah. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan mendalami bacaan Alkitab dari 1 Timotius 2 ayat 1-7. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu yang memelihara kami setiap hari, juga yang mempersatukan kami di dalam persekutuan pemahaman Alkitab pada hari ini. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami yang sebentar akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ini, agar kami beroleh pengertian apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Timotius 2 ayat 1-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai penebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Belajar memahami kehendak Allah.
Saudara terkasih, setiap orang memiliki kehendak di dalam hatinya. Kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak hati orang lain. Yang kita tahu hanyalah apa yang menjadi kehendak hati diri kita sendiri. Dan salah satu cara agar kita bisa mengetahui kehendak hati orang lain adalah dengan kedekatan. Jika kita berhasil menjalin kedekatan dengan orang lain, maka akan terbuka kesempatan bagi kita untuk mengetahui apa kehendak hatinya. Ya, memang tidak 100% tepat. Bahkan bisa saja kita salah sangka. Tetapi setidaknya kemungkinannya cukup besar bagi kita untuk bisa tahu kehendak hati orang lain. Ibarat hubungan anak dengan orang tua. Orang tua akan tahu apa yang dikehendaki oleh anaknya hanya dengan melihat gerak-geriknya, melihat bahasa tubuhnya, melihat caranya berbicara, dan apa yang sedang ia kerjakan saat itu. Hal ini bisa terjadi karena kedekatan di antara mereka berdua, orang tua dan anak. Di dalam kehidupan beriman kita seringkali mendengar istilah tentang kehendak Allah. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, bagaimana sih memahami kehendak Allah itu? Bukankah mustahil bagi kita untuk memahami kehendak Allah itu? Bukankah kita manusia adalah makhluk yang terbatas? Dan Allah itu misteri. Jadi upaya apapun untuk memahami kehendak Allah tidak akan menemukan jawaban apapun. Saudara terkasih, memang benar bahwa Allah adalah misteri. Tetapi Allah itu telah membuka dirinya dan menyampaikan sendiri kepada kita apa yang menjadi kehendaknya itu. Allah telah membuka dirinya untuk dikenali melalui Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Melalui Yesus Kristus, kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah itu. Semua tentang apa yang menjadi kehendak Allah itu telah tercatat di dalam Alkitab. Kita bisa menemukan kehendak Allah itu tercatat oleh para penulis kitab. Jadi saudara terkasih, sekalipun Allah itu misteri dan kehendaknya juga tersembunyi, Allah telah berinisiatif membuka dirinya bagi dunia, sehingga kita dapat mengetahuinya melalui para penulis kitab yang mencatatnya di dalam Alkitab. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-7, surat yang ditulis Paulus bagi Timotius, kita bisa menemukan salah satu dari banyak kehendak Allah bagi dunia ini. Saudara terkasih, Timotius adalah salah satu dari tim pelayanan Paulus di samping Barnabas dan Silas. Di tengah pelayanannya dari kota ke kota, Paulus mendengar kabar bahwa jemaat Efesus kedatangan guru-guru palsu yang menyesatkan ajaran gereja yang benar. Dua di antara guru palsu yang berpengaruh di sana bernama Alexander dan Hymenaeus. Di Efesus, mereka mengembangkan pengajaran yang sesat tentang aturan memakan daging dan ajaran Yesus yang kata mereka menentang pernikahan. Paulus memandang pengajaran mereka ini sesat karena pengajaran mereka itu hanya membawa pertentangan atau konflik di tengah jemaat. Bagi Paulus, ajaran gereja yang benar, yaitu yang berdasarkan pada Yesus Kristus, adalah ajaran yang menimbulkan kasih dan iman. Jikalau ajaran yang benar itu menimbulkan goncangan di tengah-tengah jemaat, goncangan tersebut tidak berakhir pada perpecahan, melainkan berujung pada persekutuan yang semakin erat dalam kasih dan pertumbuhan iman yang semakin terarah pada Yesus. Mendengar penyesatan terjadi di Efesus, Paulus langsung mengutus Timotius untuk menjadi pemimpin di jemaat tersebut. Di Efesus, Timotius memimpin jemaat bersama orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang dipandang bijak, yang kemudian akan diangkatnya menjadi tua-tua. Saat melayani di Efesus, Paulus menulis surat kepada Timotius. Surat ini berisi petunjuk nada dan nasihat
bagaimanakah Timotius harus menghadapi guru-guru palsu dan pengajaran mereka yang menyesatkan itu. Pesan Paulus yang pertama kepada Timotius adalah yang tercatat dalam 1 Timotius 2 ayat 1-7 yang kita baca pada hari ini. Paulus berpesan kepada Timotius untuk mengawali pelayanannya dengan membangun kebiasaan baik di tengah jemaat, yaitu persekutuan doa. Di dalam persekutuan doa itu, Timotius perlu mendoakan para pemimpin Romawi agar tercipta kedamaian di Efesus. Kedamaian di kota Efesus ini sangat penting karena kondisi itu akan membuat penginjilan di kota Efesus berjalan dengan lancar dan baik. Penginjilan kepada semua orang adalah hal yang juga dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menghendaki semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan tentang kebenaran. Bagi Paulus, Injil itu perlu disampaikan kepada semua orang karena Allah itu Esa. Allah yang Esa itu telah menjadi manusia yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, di mana Ia telah menebus manusia melalui kematiannya. Melalui surat Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-7, Paulus mendorong Timotius untuk berdoa bagi pemerintahan, bagi pemerintah juga, agar tercipta suasana yang kondusif, yang ideal bagi pelayanan jemaat. Saudara terkasih, anjuran Paulus ini menjadi pesan firman Tuhan yang mengingatkan kita agar dalam persekutuan doa yang kita adakan, kita perlu berdoa bagi para pemimpin negeri ini. Kita berdoa agar mereka dapat berperan serta dalam menciptakan suasana yang damai dan kondusif, sehingga gereja dapat mengaktualisasikan dirinya, yaitu melalui perwujudan misi Allah di dalam program-program pelayanannya. Saudara terkasih, sebenarnya dalam persekutuan doa, kita selalu berdoa bagi bangsa dan negara kita. Tetapi perlu diakui bahwa sekalipun kita berdoa berkali-kali, kita masih menjumpai ada saja oknum-oknum pemimpin negeri yang gagal menciptakan suasana damai sehingga pelayanan gereja menjadi terhambat. Yang lebih memprihatinkan lagi, oknum para pemimpin itu malah bertindak diskriminatif terhadap komunitas keagamaan tertentu. Padahal para pemimpin seharusnya menaungi rakyat yang memeluk beragam agama, bukannya pro pada satu agama tertentu dan kontra kepada agama yang lain. Tetapi sekalipun demikian, kita patut bersyukur karena untuk keadaan pemerintahan yang diskriminatif atau tidak kondusif itu masih ada, bahkan tidak sedikit kelompok-kelompok masyarakat baik formal maupun informal yang memperjuangkan keadilan dan kehidupan damai antara pemeluk agama. Mereka berani berhadapan dengan pemerintah yang dipandang diskriminatif dan tidak adil kepada semua pemeluk agama. Bahkan kita juga patut bersyukur, sekalipun ada oknum-oknum pemerintah yang diskriminatif, masih ada juga pemerintah yang sangat pro pada keadilan dan kedamaian hidup bersama antar pemeluk agama. Kehadiran orang-orang baik ini kita imani sebagai jawaban Tuhan atas doa-doa kita yang merindukan hidup damai dalam keberagaman agama. Saudara terkasih, terlepas dari masih adanya oknum-oknum pemerintahan yang dirasa gagal menciptakan suasana kondusif dan damai untuk pelayanan gereja, bukan berarti persekutuan doa yang kita jalankan itu tidak ada gunanya. Persekutuan doa tetap menjadi salah satu sarana yang baik bagi jemaat untuk menciptakan suasana hati dan pikiran yang lebih positif. Melalui persekutuan doa, jemaat diberikan hikmat untuk dapat melayani di tengah kondisi yang kurang ideal. Melalui persekutuan doa, jemaat memperoleh keberanian untuk menghadapi ketakutan-ketakutannya dalam melayani di masyarakat. Melalui persekutuan doa, jemaat memperoleh kekuatan untuk menanggung segala risiko yang muncul karena melayani. Saudara terkasih, bagi Paulus,
Penginjilan kepada semua orang itu penting karena Allah menghendaki semua orang beroleh keselamatan dan pengetahuan tentang kebenaran. Inilah yang menjadi pesan yang kedua bagi kita, yaitu bahwa kehendak Allah adalah keselamatan dan pengetahuan yang benar tentang kebenaran kepada semua orang. Apa yang menjadi kehendak Allah ini sebenarnya sudah pernah disampaikan kepada umatnya terdahulu, yaitu bangsa Israel. Allah menetapkan bangsa Israel, yaitu keturunan Abraham, sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain. Allah menghendaki bangsa-bangsa lain beroleh keselamatan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran melalui kehadiran bangsa Israel. Mereka bisa menjadi bangsa teladan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi petunjuk dan referensi bagaimanakah hidup yang benar itu. Bagaimana memiliki relasi yang baik antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Dan bagaimana memiliki relasi yang baik antar manusia. Yesaya 42 ayat 6 mencatat begini. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Itulah firman Tuhan. Bangsa Israel dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kehendak Allah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang benar di masa lalu itu masih terwariskan kepada gereja sampai hari ini. Allah masih menghendaki semua orang selamat dan beroleh pengetahuan tentang kebenaran. Saudara terkasih, sebenarnya gereja atau persekutuan orang percaya di hari ini telah mencoba untuk menjalankan kehendak Allah ini melalui berbagai program pelayanan di masyarakat. Contoh pelayanan masyarakat yang pernah dilakukan oleh beberapa gereja adalah misalnya mengadakan acara vaksinasi untuk masyarakat setempat dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, melakukan pelatihan keterampilan bagi warga agar mereka dapat memulai usaha mandiri. Gereja juga menyediakan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat. Atau contoh lainnya, gereja juga menyediakan fasilitas bantuan beasiswa bagi anak-anak warga sekitar gereja yang mengalami kesulitan untuk membayar uang sekolah. Gereja juga ada yang menyediakan daftar lapangan pekerjaan yang dapat diakses oleh warga setempat sehingga mereka dapat bekerja untuk mencari nafkah. Gereja juga ada yang mengadakan acara kebersamaan lintas iman berupa sarasehan dengan topik bahasan seputar langkah strategis menciptakan lingkungan hidup yang damai. Kadangkala ada juga gereja yang bekerja sama dengan pegiat lingkungan hidup untuk mengolah sampah dan mengoptimalisasi penghijauan kota. Bekerja sama dengan kampus dan institusi keuangan untuk melakukan pelatihan pengolahan keuangan dan investasi. Ada juga gereja yang bekerja sama dengan para stakeholder pengembang UMKM, dan ultramikro misalnya. Dan berbagai pelayanan gereja di masyarakat lainnya. Mungkin bagi sebagian dari kita, pelayanan gereja di masyarakat yang seperti itu kurang mencerminkan agenda utamanya, yaitu penginjilan. Tetapi sebenarnya itulah yang sedang gereja lakukan, penginjilan. Memang banyak metode penginjilan, ada yang bersifat konfrontatif dan ada yang bersifat eksemplaris. Penginjilan yang bersifat konfrontatif di daerah yang sangat sensitif bukannya mendatangkan keselamatan dan pengetahuan tentang kebenaran, tetapi malah mendatangkan perpecahan dan kebencian. Di tengah kondisi yang tidak ideal, penginjilan dilakukan dengan metode eksemplaris atau metode keteladanan. Metode ini cenderung dilakukan oleh gereja-gereja reformasi dengan mengadakan program-program sosial di masyarakat.
Gereja tidak mengabarkan Yesus Kristus secara eksplisit seperti metode konfrontatif, melainkan mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam program-program mereka. Mereka bertindak dalam kasih, pengampunan, ketulusan, dan kerendahan hati seperti Yesus. Dengan melakukan itu, gereja-gereja memperlihatkan dirinya sendiri sebagai pengikut Kristus. Gereja telah menjadi penabur benih, yaitu mempertontonkan kepribadian Kristus melalui apa yang dikerjakannya. Bertumbuhnya benih itu di dalam hati orang lain tidak lagi sepenuhnya menjadi pekerjaan kita. Itu turut menjadi pekerjaan Allah di dalam Roh Kudus. Melalui benih itu, Roh Kudus akan menuntun orang itu untuk beroleh pengetahuan tentang kebenaran. Dalam perjalanannya, jikalau orang itu menyatakan iman percayanya kepada Kristus, kita patut menerimanya dengan hangat dan bersukacita bersama-sama dengannya. Saudara terkasih, melalui bacaan 1 Timotius 2 ayat 1-7 ini, kita telah menemukan salah satu kehendak Allah, yaitu semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan tentang kebenaran. Sebagai bentuk komitmen kita untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, kita perlu menyediakan diri untuk terlibat aktif dalam pelayanan sosial gereja. Kita bisa menjadi panitia atau relawan gereja untuk melakukan pelayanan-pelayanan sosial gereja. Jikalau kita merasa bahwa gereja kita saat ini belum banyak melakukan pelayanan sosial, kita bisa menjadi inisiatornya. Kita bisa mengadakan pelayanan sosial yang sederhana, misalnya arisan warga sekitar gereja, kegiatan kebersamaan remaja atau pemuda dengan Karang Taruna, atau sarasehan lintas agama, atau kegiatan sosial lainnya. Saudara terkasih, marilah kita bersama memelihara persekutuan doa dengan terus mendoakan para pemimpin negeri ini agar kehidupan yang aman, damai, dan tentram senantiasa tercipta. Marilah kita juga aktif bergiat dalam pelayanan sosial gereja, karena yang dikehendaki oleh Allah adalah semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan tentang kebenaran. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi agar kami memelihara kehidupan persekutuan doa kami di tengah jemaat kami, di gereja kami, GKI Taman Cibunut, Bandung. Tolonglah kami agar di dalam doa-doa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar situasi yang aman, damai, tentram, yang kondusif tercipta di negeri kami ini, sehingga kami dapat melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di negeri ini. Kau juga mengingatkan kami Tuhan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang melalui pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah melalui pelayanan itu semua orang diselamatkan dan mereka semua beroleh pengetahuan tentang kebenaran. Kami mengakui sebagai gereja memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Bahkan kami gagal untuk melihat mana prioritas yang harus kami kerjakan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Tetapi kami percaya di dalam proses bebenah diri ini, Engkau turut mengambil bagian agar kami dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Dan sedikit demi sedikit memprioritaskan apa yang utamanya harus kami kerjakan. Banyak hal yang harus kami selesaikan. Tapi kami percaya bahwa semuanya itu akan selesai perlahan-lahan. Sebagaimana Engkau turut mengambil bagian bagi kami dalam menata kehidupan gereja kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, mereka yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami, baik di tingkat pemerintahan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berikanlah hikmat kepada mereka agar mereka memperoleh pengetahuan yang benar bagaimana memimpin bangsa ini dengan tetap memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan, di tengah luka-luka yang ada, di tengah pergumulan yang ada, di tengah persoalan yang sedang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin kami dan institusi-institusi pemerintahan, Engkau turut mengambil bagian,
melalui orang-orang baik yang berkomitmen untuk memperbaiki institusi pemerintahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa melalui mereka semua, kebaikan, semua yang benar boleh tercipta di tengah pemerintahan bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami ini sedang berhadapan dengan kenaikan harga biaya pokok. Dimulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikuti oleh naiknya bahan pangan dan berbagai macam kebutuhan. Kami percaya Engkau turut mengambil bagian Tuhan agar kami tetap dapat melewati pergumulan yang berat ini. Tolonglah kami agar kami dapat memanage keuangan kami dengan baik. Kami percaya bahwa Engkau selalu memperhatikan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh karena itu, kami tetap mau berpegang teguh kepada Tuhan yang menjamin kehidupan kami di tengah pergumulan ekonomi yang sekarang sedang kami hadapi. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk keluarga Pendeta Samuel yang sedang mengalami kedukaan karena ibunda, Ibu Helena telah dipanggil pulang oleh-Mu. Biarlah Tuhan kuatkan Pak Sambutina beserta dengan keluarganya, agar mereka dapat melihat kebaikan Tuhan. Mereka bisa melihat karya Tuhan yang indah di balik peristiwa duka yang sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berhadapan dengan sakit penyakit. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan berbagai penyakit. Untuk itu, biarlah mereka semua menyerahkan iman percaya mereka dan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan saja. Karena Engkau memiliki rancangan yang indah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pemahaman Alkitab pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau kembali akan mempertemukan kami di dalam persekutuan-persekutuan yang akan datang. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, demikianlah pemahaman Alkitab pada hari ini. Sampai jumpa di dalam persekutuan pemahaman Alkitab di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.